Hmm, pernah hampir putus sekolah. Belajar rendah hati ya, humble. Humble itu contohnya gini, kita harus memilih merasa tidak tahu. Kita itu harus sadar bahwa sebanyak apapun hal yang kita tahu, sebanyak apapun hal yang bisa kita lakukan, tetap lebih banyak hal yang kita tidak bisa tahu dan tidak bisa kita lakukan. Ya, belajar nggak ada. Kecuali apa ya, kali yang nggak pakai belajar kesurupan jin kali. Tiba-tiba jadi pinter, bisa mungkin. Oke, lanjut lagi setelah lulus. Bagaimana sih perjalanan menuju posisi kakak yang sekarang? Lulus ya. Ya, Lulus waktu itu guru-guru mendorong saya untuk sekolah keluar Lampung Barat ke kota untuk dapatkan mungkin wawasan yang lebih baik lah. Saya mendaftar ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan saya diterima seperti yang saya ceritakan tadi. Hanya 2 orang dari Lampung Barat yang diterima pada saat itu. Sesudah lulus SMA, kemudian ini singkatnya dulu ya. Lulus SMA, saya setahun setelah lulus SMA, 2 tahun sesudah lulus SMA, saya diterima sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian sesudah diterima sebagai pegawai negeri sipil itu, saya 3 kali memperoleh beasiswa dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum, wow. itu di jenjang D3, S1 dan S2 gitu kan. Itu perjalanan singkatnya sesudah lulus SMA gitu. Pastikan sebelum kakak Uh, mencapai titik yang sekarang nih, ya. pasti kakaknya pernah dong ngerasain gagal. Nah, gimana sih cara biar kakak Hmm. tuh bangkit dari kegagalan kakak tersebut? Gagal ya. Saya coba ingat satu kegagalan yang paling saya ingat itu adalah memang kegagalan akademik saya waktu SMA. Jadi SMA itu masa kegagalan saya di bidang akademik itu. Saya nggak bisa menyerap pelajaran dengan maksimal, dengan semestinya, dan terlalu banyak hal yang saya lewatkan pada saat itu. Itu adalah kegagalan akademik karena banyak problem yang membentur lah ya, membentur, membuat kita nggak bisa konsentrasi belajar. Termasuk waktu itu kan hampir putus sekolah waktu SMA gitu kan. Itu salah satunya. Terus langsung masuk ke bangkitnya nggak? Ya, boleh. Langsung gimana cara kakak Uh, bangkit dari hal tersebut? jadi lulus SMA itu ya mungkin sudah ditakdirkan sama yang kuasa ya. Saya mulai ketemu dengan guru-guru, tapi guru-guru yang nggak langsung gitu. Saya belajar dengan guru-guru yang bantu kita untuk memahami konsep apa ya, self help gitu. Self help itu menolong diri sendiri, membantu diri sendiri. Antara lain saya simak waktu itu kan ada Agim ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Terus juga ada buku-buku yang saya baca itu, namanya dulu serinya itu Chicken Soup for the Soul. Itu ada serinya itu versi kayak self help-nya orang barat lah ya, itu saya baca. Kemudian juga saya ketemu dengan ESQ, Ari Ginanjar Agustian, Emotional Spiritual Quotient, itu yang saya pelajari, Ari Ginanjar Agustian. Kemudian saya baca buku-buku motivasi kayak Dale Carnegie, David Schwartz, dan sebagainya. Nanti googling ya. Oke, boleh. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar, siapa pengarangnya, itu David Jason. Dari situ, saya semacam kalau kendaraan itu punya bumper yang lebih kuat ketika menghadapi benturan hidup. Gitu. Karena dari situ saya pulih. Pulihnya apa? Saya tebus kegagalan akademik saya, itu di jenjang perguruan tinggi. Saya lulusan terbaik Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2008. Wow. Kemudian lulusan terbaik Politeknik Negeri Bandung tahun 2010. Nah, waktu saya menebus kegagalan akademik saya di SMA. Karena waktu itu saya udah punya bempernya, udah lebih tangguh lah ya. Biasalah kebentur ketumbur itu sudah biasa gitu kan. Waktu SMA masih labil, masih goyang gitu kan. Nah, itu bangkitnya itu ya bekerja keras, harus bekerja keras, bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah, waktu S2 itu sebenarnya kalau secara nilai itu cum laude. Cum laude itu artinya di atas 3,5 ya, 3,65. Tapi itu cum laude-nya tidak bisa dicantumkan alias dianulir karena saya telat 1 semester. Harusnya 4 semester, Oh. saya 5 semester baru selesai. Sebabnya apa? Saya S2 itu sudah punya istri dan 2 anak. Yeay. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi kalau nulis tesis itu eh, kalau kita berhenti karena misalnya anak kita sakit, anak kita rewel, itu kayak mesin kendaraan yang dimatiin, harus dipanasin lagi, stuck di dalam Hmm. otaknya gitu. Itu yang bikin saya molor 1 semester. Jadi cum laude-nya dianulir. Jadi waktu itu sekelas saya jumlahnya 13 orang waktu S2 itu, 7 orang diantaranya lulus tepat waktu, 4 semester, 2 tahun 4 semester.
kalau saya dan 6 orang lainnya itu lulus di waktu yang tepat. Kalau yang lain lulus tepat waktu, saya lulus di waktu yang tepat gitu aja kira-kira. Yaitu molor 1 semester gitu kira-kira. Terus nih Kak, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapin sebelum Kakak sampai titik ini? Pernah hampir putus sekolah. Jadi waktu itu dengan keadaan ekonomi yang sangat terbatas, tahun 1997 orang tua saya tetap bertekad untuk menyekolahkan saya ke sana. Tapi kok kayaknya tahun 97 itu alam tuh kayak kompakan gitu ya, ngasih rintangan. Kemarau panjang, waktu itu boleh dicek di faktanya, waktu itu El Nino kayak tahun sekarang lah, mungkin bakal kemarau panjang. Nanam sayur kita gagal panen, atau kalaupun ada yang panen tapi harganya jatuh. Kopi juga waktu saya kelas 1 itu, kelas 1 SMA, buahnya sedikit seingat saya. Waktu kelas 2 baru berbuah agak lebat lagi. Kan itu andalan hidup kita kan di Lampung Barat ini. Saya hampir putus sekolah. Saya sempat pulang selama 1 bulan, bolos. Karena saya udah nggak tega lagi gitu mau berangkat. Nggak tega lagi dengan orang tua. Itu tantangan terbesarnya. Dari situ baru mulai ke titik balik. Keren sih dari cerita-cerita Kakak. Oh ya Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lagi, boleh diminum dulu biar boleh minum dulu suasananya ya. tegang, terus biar nggak haus gitu. Boleh minum dulu, saya minum dulu ya. Boleh. Nanti kayaknya malah nggak kebagian minum ini. Oke deh, boleh dilanjut. Boleh. Kita lanjut. Terus nih ya Kak, nilai atau kebiasaan apa dari SMP yang paling membantu Kakak sampai sekarang? Nilai. Paling yang saya pertahankan dan saya anjurkan untuk adik-adik semua itu adalah belajar rendah hati ya, humble. Humble itu contohnya gini, kita harus memilih merasa tidak tahu. Kita itu harus sadar bahwa sebanyak apapun hal yang kita tahu, sebanyak apapun hal yang bisa kita lakukan, tetap lebih banyak hal yang kita tidak bisa tahu dan tidak bisa kita lakukan. Itu kan humble, bentuk kerendahan hati ya. Jadi kalau orang udah buru-buru merasa bisa, merasa cukup, biasanya berhenti belajar tuh. Tapi kalau ngerasa bahwa diri masih kurang, itulah dorongan untuk terus cari tahu, belajar kurang lebih kayak gitu kan. Dan nanti kayak boleh tes rasakan sendiri. Ketika kita belajar, kita tuh sebenarnya makin merasa pintar apa makin merasa bodoh. Kalau yang saya alami, kita makin merasa bodoh, merasa tidak tahu. Oh ternyata ilmu itu luas ya, ilmu itu banyak ya, keterampilan yang bisa dikuasai itu banyak banget yang kita nggak bisa gitu kan. Ya, jadi pertama humble ya, humble. Jadi itu nilainya, kita harus kita punya kerendahan hati untuk terus belajar. Kemudian kalau kebiasaan ya tadi ditanya ya, kebiasaan itu long life learner, pembelajar seumur hidup. Karena kita ngerasa tidak tahu ya, setiap seumur hidup kita tetap harus meluangkan waktu untuk belajar apapun itu gitu. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu belajar ya Kak? Ya, belajar nggak ada, kecuali apa ya, kali yang nggak pakai belajar kesurupan jin kali, tiba-tiba jadi pinter, bisa mungkin. Oke, terus nih Kak, kalau ngomong-ngomong tentang belajar, siapa sih sosok yang paling berjasa dalam perjalanan Kakak? Ini periode sesudah SMA ya, sesudah SMP mungkin ya, sesudah lulus SMP kan tadi kita udah. Itu karena satu titik balik itu yang paling berjasa. Pertama tentu orang tua ya, orang tua saya ngasih panduan umum bahwa ilmu itu adalah jalan atau jembatan untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, itu orang tua. Terus yang kedua itu ada momen-momen kritis, itu titik baliknya itu yang paling berjasa, saya harus sebut Bu Suhatmi. Jadi saya kan pernah tuh bilang saya bolos sebulan tuh, nggak masuk. Dan waktu itu saya sudah dalam memposisikan hati ini rela, udah saya nggak lanjut SMA deh, saya nggak apa-apa karena saya nggak tega sama orang tua saya. Dan hari itu saya udah bantu bapak upahan ngoret di kebun. Di hari yang sama, Bu Hatmi datang ke rumah. Bu Hatmi itu datang ke rumah, terus saya dipanggil sama kakak. Ada Bu Hatmi di rumah. Dan saya sempat dimarahi sama Bu Hatmi, dipaksa untuk kembali ke sekolah apapun caranya. Dia bilang kurang lebih dengan saya, kamu itu bukan orang yang bisa bekerja dengan otakmu, kamu bisa bekerja dengan pikiran kamu, bukan tipe kamu untuk bukannya saya merendah dan lain-lain gitu kan. Jadi waktu itu beliau kemudian ngajak saya, maksa saya untuk kembali ke Bandar Lampung. Saya dititipkan di salah satu familinya di Teluk Betung. Pokoknya apapun yang terjadi untuk bertahan hidup kamu lakukan. Kamu jadi penjual asongan, silakan jual asongan, tapi kamu harus bertahan, awas kalau enggak. Dan waktu itu saya ternyata cuman kurang lebih 1 minggu dititipkan di familinya Bu Suhatmi di Teluk Betung, karena
tiba-tiba saya dipanggil oleh wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung, almarhumah Ibu Rosa Kaswanti, semoga Allah merahmati. Beliau mengajak saya ke rumah dan dijadikan anak angkat. Waktu itu saya langsung berkirim surat ke rumah, kan nggak ada telepon tuh, Iya, betul. telegram mahal. Saya berkirim surat ke rumah, bilang ke orang tua saya nggak usah khawatir, saya sudah dapat orang tua angkat. Jadi sepasang orang tua angkat saya, Bu Rosa Kaswanti, terakhir beliau kepala sekolah SMA di Metro Bang Lampung Timur, dan suami beliau itu Bapak Insinyur Heri Mirzawanto, itu juga orang yang sangat berjasa di titik balik hidup saya. Terakhir beliau itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Timur waktu itu. Itu titik baliknya. Kalau misalkan kakak punya kesempatan, apa sih yang mau kakak ucapin untuk kedua sosok yang paling berjasa di hidup kakak itu? Ya, mungkin singkatnya, terima kasih sudah menjadi titik balik keajaiban dalam hidup saya. Itu aja. Oke teman-teman, mari kita masuk ke inspirasi masa depan untuk adik kelas. Nih Kak, aku punya pertanyaan. Pesan untuk siswa yang masih bingung menentukan cita-cita, kira-kira apa Kak? Nah, kayak termasuk yang bingung apa enggak? Aku masih bingung sih. Teman-temannya? Kayaknya masih banyak yang bingung sih Kak. Gini loh, anak-anak sekarang itu punya privilege apa? Sekarang udah ada yang namanya talent mapping ya, pemetaan bakat itu kan udah bukan hal yang aneh. Kalau zaman dulu jangankan talent mapping, namanya aja kami nggak tahu gitu. Jadi supaya galau cita-cita, saya ulang ke soal passion ya. Soal passion, anak-anak harus sudah punya menggali passion dari sekarang. Nah, ciri-cirinya passion itu apa? Kita tuh bisa rela bercapek-capek untuk melakukan itu. Malam walaupun udah ngantuk, kita kok rasanya masih pengen ngerjakan itu. Pagi bangun yang pertama, kita teringat saya kok pengen cepet-cepet ngerjain ini ya. Nah terus, lebih ekstrim lagi. Nggak apa-apa deh saya kerjain ini walaupun nggak dibayar. Lebih ekstrim lagi. Nggak apa-apa saya keluar duit atau saya keluar tenaga untuk ngerjain ini. Itu ukuran bahwa itu passionmu atau bukan. Gitu kan, passion. Coba, pertama, ingat terus tuh, rela lakukan itu, rela nggak dibayar, rela berkorban untuk itu adalah passion. Nah sebaiknya cita-cita itu ada satu track lurus dengan passion itu, maka nanti belajarnya juga maksimal karena sejalan sama passion gitu kan. Mulai deh tanyain dari sekarang passion saya apa sih gitu, gambar, nulis, atau mau jadi petani, mau jadi guru, mau jadi psikolog atau apa, tanyakan passionnya dari sekarang.